Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi berkenaan dengan ilmu pengetahuan alam. Bab kita yang akan kita bahas berkenaan dengan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Jadi di lingkungan kita itu banyak ada hewan dan tumbuhan. Kita juga harus tahu tentang keberadaan mereka. Di dalam tubuhnya itu apa saja fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh hewan, termasuk di dalam tumbuhan apa saja fungsi-fungsi yang ada di dalam struktur tubuh dari tumbuhan tersebut. Baik, saya akan memberikan materi berkenaan dengan kedua poin tersebut. Ini adalah hewan yang tumbuh di sekitar, yang ada di sekitar kita. Jadi hewan itu biasanya perlu makan, kemudian perlu tumbuh, kemudian perlu juga oksigen. Nah, ada juga tumbuhan di sekitar kita. Apalagi di Indonesia banyak terdapat berbagai jenis flora dan fauna. Nah, kita mulai dari mempelajari tentang tumbuhan. Jadi tumbuhan itu adalah sebagai tempat berteduh bagi manusia dan hewan dari panas cahaya matahari. Bayangkan kalau kita tidak ada tumbuhan, ya. Kemudian udara yang kita hirup itu biasanya mengandung oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan dapat membuat udara menjadi segar. Ya. Kemudian tumbuhan dapat digunakan sebagai naungan bagi beragam marga satwa seperti burung, serangga, dan hewan-hewan lainnya. Nah, itu fungsi dari tumbuhan. Tumbuhan itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Nah, biasanya kebanyakan tumbuhan seperti pohon, semak, tanaman merambat termasuk tumbuhan berbunga. Ya. Contoh tumbuhan berbunga yang menghasilkan buah antara lain misalkan mangga, nangka, jambu, rambutan, belimbing, kelapa. Nah, ini adalah gambar pohon mangga yang Anda lihat. Ya, di dalam pohon itu ada beberapa bagian. Ada yang namanya daun, ya. Kemudian ada yang namanya buah. Nah, ini adalah yang coklat, ini namanya adalah batang. Kemudian ada yang namanya cabang, ya, yang warna coklat ini. Kemudian di bawah batang yang besar ini ada akar. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan. Ada daun, buah, batang, kemudian cabang dan akar. Adalah akar pada tumbuhan. Sebenarnya fungsi dari akar itu ada beberapa. Fungsi dari akar adalah yang pertama, untuk memperkuat berdirinya batang pada tumbuhan. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian yang ketiga, fungsi akar adalah untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Ada beberapa jenis akar yang kita ketahui. Ya. Nah, ada yang disebut dengan akar tunggang. Ya, akar tunggang itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua. Nah, pada tumbuhan berakar tunggang itu memiliki akar pokok, yaitu satu akar yang tumbuh dari batang sampai ke dalam tanah sehingga kuat dan tidak mudah roboh. Nah, akar pokok akan bercabang menjadi akar-akar yang kecil. Nah, jadi seperti ini. Ada akar utama. Nah, contohnya pada tumbuhan mangga, jeruk, rambutan. Nah, itu berakar tunggang. Ya, ini contohnya seperti ini. Ada tumbuhan yang berakar serabut. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah berakar serabut. Jadi, akar serabut itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil atau biji berkeping tunggal. Jadi kalau di itu dua, ya, kalau mono itu adalah satu, biji berkeping tunggal. Nah, akar serabut itu jumlahnya banyak dan masing-masing akar besarnya hampir sama. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi misalkan pada padi, jagung, pisang, kunyit, jahe, dan kelapa. Nah, itu biasanya berakar serabut. Nah, ini adalah contoh akar tunggang dan ini adalah contoh akar serabut. Berikutnya adalah batang. Ya. Apa fungsi batang bagi tumbuhan? Fungsi batang bagi tumbuhan, jadi tumbuhan itu berdasarkan struktur batangnya memiliki batang yang lunak, ya, seperti pohon kacang.
bayam. Ada juga tumbuhan berkayu, misalkan pohon jambu, mangga, dan pohon pinus yang besar. Nah, fungsi batang adalah memiliki fungsi terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Ya, sebab batang merupakan tempat tumpuan bagi bagian tumbuhan yang lain. Jadi dia berfungsi sebagai tempat tumpuan bagi akar, tempat tumpuan bagi buah, tempat tumpuan bagi daun. Ya, itu fungsi bagian batang pada tumbuhan. Ada dua jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang batangnya bercabang, ada tumbuhan yang tidak bercabang. Ya, tumbuhan yang batangnya bercabang itu misalkan pohon beringin. Tumbuhan yang batangnya tidak bercabang itu contohnya adalah pohon kelapa. Nah, jadi secara umum fungsi batang itu adalah sebagai penopang tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak. Ya. Kemudian fungsi batang selain itu juga bisa mengangkut air, ya, dari akar dan disebarkan ke daun-daun yang ada di atasnya. Kemudian sebagai tempat menyimpan makanan, ya, batang tumbuhan tersebut. Jadi menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan, ya, misalkan Anda bisa lihat pada tumbuhan tebu dan sagu, ya. Jadi batang pada tebu itu kalau kita ingin membuat gula, itu kalau dihancurkan itu akan manis sekali tebu. Nah, berarti di sana tersimpan makanan pada batang tumbuhan tersebut. Nah, berikutnya adalah terkait dengan daun. Ya, daun di dalam tumbuhan itu mempunyai fungsi yang banyak. Nah, secara umum fungsi daun itu yang pertama adalah tempat pembuatan makanan pada tumbuhan. Ya, jadi daun berguna itu seperti dapur, tempat buat makanan. Ya. Kemudian selain itu juga tempat atau sebagai alat pernafasan. Ya, jadi di permukaan daun terdapat alat yang membantu pernafasan tumbuhan, yaitu melalui bagian daun yang disebut mulut daun atau stomata. Nah, jadi fungsi daun itu adalah mengambil karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen ke udara. Itulah yang menyebabkan pada saat kita berada dekat tumbuhan, kita akan merasakan sangat sejuk karena di sana dikeluarkan oksigen dari daun. Lalu bagian daun apa saja? Ya, daun itu ada yang namanya pelepah daun, ada yang namanya tulang daun, ada yang namanya tangkai daun, dan dari sini ke sini itu yang disebut dengan helai daun. Ya. Nah, ada beberapa jenis bentuk daun. Yang pertama adalah tulang daun yang menyirip. Nah, bentuknya seperti ini, seperti pada pohon jambu kelutuk. Itu tulang daun menyirip. Kemudian ada juga tulang daun menjari. Ya, daun menjari bentuknya seperti jari-jari manusia. Misalnya tulang daun pepaya. Nah, ini contoh daun pepaya. Kemudian jarak, kemudian pohon jarak dan pohon kapas. Nah, kemudian ada yang namanya tulang daun melengkung. Ya, tulang daun melengkung. Nah, tulang daun melengkung ini contohnya seperti pada tumbuhan sirih. Ya, yang ada di sini di gambar Anda ini contoh adalah tumbuhan sirih. Ada juga daun yang berbentuk sejajar. Ya, tulang daun sejajar ini biasanya menyatu seperti tulang daun tebu, padi, dan semua jenis rumput-rumputan. Nah, ini tulang daun yang sejajar. Oke. Nah, bagian tumbuhan yang lain adalah bunga. Ya. Jadi, adanya bunga berwarna-warni itu membuat lingkungan sekitar menjadi lebih indah tentunya, ya. Bunga yang ada warna merah, kuning, putih, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sebenarnya fungsi bunga itu sendiri? Nah, kita lihat. Sebelum kita mengetahui fungsi bunga, Anda harus tahu. Nah, ini bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada yang namanya mahkota. Ya, bagian yang paling indah, ya, seperti ini. Ya, ada yang warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya putik. Nah, putik ini ada seperti yang di atas ini yang saya tunjukkan. Kemudian ada yang namanya benang sari. Nah, ini benang sari. Kemudian ada yang namanya kelopak bunga. Ya, pangkal dari mahkota itu biasanya kelopak. Nah, ini adalah kelopak bunga. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Oke.
Nah, itu tangkai bunga. Lalu bagaimana caranya supaya tumbuhan itu berkembang biak? Nah, itu biasanya ada proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Biasanya kupu-kupu hinggap di bunga, kemudian mengambil saripatinya, kemudian dia menyebarkannya. Nah, di sini di dalam bunga yang tadi saya jelaskan ada yang namanya benang sari dan putik. Ya, benang sari dan putik itu merupakan alat perkembangbiakan. Ya, jadi membuat bunga atau tumbuhan itu menjadi lebih banyak. Jadi benang sari merupakan alat kelamin jantan kalau benang sari, ya, yang merupakan bagian bunga di bagian ujungnya adalah serbuk sari. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Nah, jadi fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Ada contoh bunga sepatu, ya. Kemudian, nah, putik ini di bagian atas, ya. Jadi tadi saya katakan putik itu dan benang sari. Ya, jadi kalau putik itu sebagai kelamin betinanya, ini putik nih. Nah, benang sari ini di bagian bawah bunga ini. Jadi bunga benang sari ini sebagai kelamin jantannya. Lalu bagaimana ini bisa disatukan? Lewat kupu-kupu atau lewat hewan, burung-burung biasanya. Nah, jadi saya ulangi, fungsi bunga itu adalah untuk berkembang biak. Jadi dia semakin banyak. Gimana caranya? Dengan adanya bunga-bunga tadi. Oke? Baik. Buah dan biji pada tumbuhan. Ya. Nah, biasanya orang lebih suka buahnya, ya. Kalau Anda makan mangga, ada buah mangga. Biasanya sangat enak, ya. Dan banyak gizinya pada buah ini. Nah, biasanya bunga, bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan, ya, akan muncullah yang namanya buah. Nah, jadi daging buah itu merupakan bagian buah yang biasanya kita makan dagingnya itu. Nah, daging buah itu berfungsi untuk melindungi biji. Jadi kalau misalkan Anda makan buah mangga, itu di dalamnya ada biji. Nah, ini contoh dari buah. Ya, yang Anda lihat itu adalah buah durian. Ya. Nah, jadi buah durian. Nah, ini setelah ada bunga, ada proses penyerbukan, maka biasanya akan menjadi buah dan bisa kita makan atau kita konsumsi. Tetapi pada proses penyerbukan ini dilakukan oleh hewan-hewan kecil, ya, seperti tumbuhan, burung, dan lain sebagainya. Kita mengatakan bahwa tumbuhan memang diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia. Ya, kenapa dia begitu penting? Karena satu, sebagai bahan pangan bagi manusia dan hewan sehingga kita dapat memperoleh gizi dan bisa bertahan hidup. Ya. Kemudian tumbuhan melindungi manusia dari panas cahaya. Tumbuhan sangat berguna untuk mencegah banjir dan longsor. Ya. Makanya supaya kita terhindar dari banjir dan longsor, kita harus banyak menanam tumbuhan. Kemudian tumbuhan dapat dipakai sebagai alat bangunan, perabotan seperti meja, kursi, almari, dan lain sebagainya, ya. Kemudian tumbuhan dapat digunakan sebagai obat-obatan, ya. Tumbuhan dapat dipakai sebagai bahan industri, ya, seperti kopi, teh, karet, kelapa sawit. Kalau kopi, ya, nah itu sebagai bahan industri. Kemudian yang terpenting adalah tumbuhan menghasilkan oksigen dan membuat udara di sekitar kita menjadi segar. Nah, tadi saya menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya, bagian tumbuhan itu yang pertama itu adalah akar. Fungsinya adalah untuk memperkuat berdirinya batang tumbuhan, kemudian menyerap air mineral dari dalam tanah, dan untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbi. Kedua, ringkasannya batang. Ya, jadi batang sebagai penopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak. Nah, biasanya batang itu berfungsi untuk mengangkut air, kemudian dan mineral, dan akar menuju daun sebagai tempat menyimpan makanan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya daun. Ya, daun sebagai tempat membuat makanan, dapur tadi yang saya sebutkan, ya. Yang kedua yang terpenting dari daun adalah sebagai alat untuk pernapasan. Kemudian bunga. Fungsi bunga pada tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan. Jadi untuk memperbanyak diri. Kemudian yang terakhir buah dan biji. Fungsi buah dan biji
untuk melindungi biji. Jadi kalau buah untuk melindungi biji. Biji bila kita tanam akan